Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah, yang saya sapa dengan ta'zim nama beliau Bapak Dr. Insinyur Haji Daraba MSI, bersama seluruh OPD yang sempat bergabung. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Haji Abdul Mu'ti MED, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekarang yang berada di Jakarta, sekaligus pembawa tausiah pada tablik akbar pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Qadim Masong MPD, bersama seluruh jajaran pimpinan harian Muhammadiyah Gorontalo. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Provinsi Gorontalo, Ibu Profesor Dr. Hajamun Hidayati Otolua MHum, bersama seluruh jajaran pimpinan harian Aisyah Gorontalo. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Bapak Dr. Haji Muhammad Isman Yusuf SPS, bersama para wakil rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Yang saya hormati para ketua pimpinan daerah Muhammadiyah se-Provinsi Gorontalo, pimpinan Aisyah bersama seluruh orto Muhammadiyah dan amal usaha, Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kita bisa berjumpa kembali dalam acara tablik akbar dalam rangka pembukaan kuliah subuh Muhammadiyah se-Provinsi Gorontalo bersama pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 1441 Hijriah 2020 Miladiah. Hari ini Ahad 15 Syawal bertepatan dengan tanggal 7 Juni 2020 Miladiah. Perlu kami sampaikan kepada Pak Sekjen dan Pak Sekda bahwa kuliah subuh ini pada tanggal 25 Syaban bertepatan dengan tanggal 19 April 2020, penutupan kuliah subuh yang ditutup oleh Bapak Wali Kota dan pemberi tausiah langsung oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir. Dan hari ini sesuai dengan kebiasaan yang ada ketika penutupan kuliah subuh oleh Bapak Wali Kota, maka pembukaan dilaksanakan di rumah dinas gubernur. Tapi karena kondisi masih musim COVID, sehingga alhamdulillah walaupun dengan secara virtual, kuliah subuh ini akan kita buka dan nanti insya Allah akan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita sama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan tablik akbar dalam rangka pembukaan kuliah subuh Muhammadiyah se-Provinsi Gorontalo bersama pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 1441 Hijriah 2020 Miladiah bertepatan dengan hari Ahad 15 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Juni 2020 Miladiah. Sama-sama kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita ikuti pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibu Hajah Ramanti Ismail SAG. Kepada beliau dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, beristimewa Pak Sekjen dan Pak Sekda. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar kata oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo. Saya persilakan Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Kadim Masaung yang saat ini standby di Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Muhammadiyah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minhum ummatun yad'una ilal khair ya'muru wa yanha 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Dadar Raba, bersama SKPD yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Haji Abdul Mukti MED, yang hari ini bertindak sebagai penceramah. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Provinsi Gorontalo dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kota Provinsi Gorontalo, pimpinan-pimpinan Ortom, hadirin sekalian yang sama-sama insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas nikmat iman, kekuatan dan kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini, sehingga acara pembukaan kuliah Ba'da Sore Gorontalo dilaksanakan bersama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo, bisa dilaksanakan dan insya Allah akan berjalan dengan lancar. Selawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Sekda yang saya hormati, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang saya hormati. Alhamdulillah, meskipun ujian Allah yang diberikan kepada kita sekalian berupa pandemi COVID-19 ini, kami pimpinan Muhammadiyah wilayah Gorontalo berusaha semaksimal mungkin agar dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu berjalan sebagaimana yang kita harapkan.
Dan pagi hari ini, meskipun dilakukan secara virtual, insya Allah tidak akan mengurangi makna dan nilai silaturahim kita sekalian. Akibat karena ada satu situasi dan kondisi yang dakwah ini kita laksanakan secara virtual. Kami berkeyakinan bahwa sisi positif COVID ini lebih memberi semangat kepada kita sekalian untuk memperkuat iman kita dan menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang diberikan kepada kita berupa COVID-19 ini. Bapak Sekda dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang saya hormati. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah memegang peran yang sangat strategik dalam mengedukasi masyarakat menghadapi situasi wabah corona ini. Dan kita harus menghadapinya dengan pendekatan iman, pendekatan ilmu, dan pendekatan teknologi secara terorganisir. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar melakukan berbagai langkah menghadapi musibah global berupa COVID-19 ini. Di antaranya menghimpun seluruh potensi organisasi yang dimiliki dengan membentuk tim Muhammadiyah COVID Command Center dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota. Rumah sakit, perguruan tinggi, sekolah, masjid, lasismu dan lain diorganisir untuk membantu dan mengedukasi masyarakat agar wabah ini bisa dikendalikan dan segera berakhir. Muhammadiyah mempelopori, meyakinkan masyarakat dengan menghentikan sementara dakwah rutin kuliah subuh dan menutup masjid untuk sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, iktikaf, dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk dialihkan ke rumah dalam rangka untuk mencegah dan membatasi penyebaran COVID-19 ini. Ini semua dilandasi pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai salah satu kebutuhan yang harus kita jalani. Meskipun kami sampaikan pada Pak Sekjen, Pak Sekretaris Umum, dan Pak Sekda bahwa untuk meyakinkan umat meninggalkan masjid menjalankan sholat 5 waktu, sholat Jumat dan lainnya bukan hal yang mudah karena itu adalah kebutuhan yang sangat mendasar. Muhammadiyah berkeyakinan dalam situasi apapun dakwah tidak boleh berhenti. Sehingga PWM menggiatkan dakwah secara daring atau virtual dan melalui media sosial sebagaimana penutupan kuliah subuh bersama Wali Kota Gorontalo yang mana penceramahnya adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir. Dan hari ini pembukaan kuliah subuh bersama Gubernur Gorontalo diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo dengan penceramah adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Bapak Dr. Haji Abdul Mukti MED. Kami menyadari semua bahwa sisi positif COVID-19 ini adalah menyadarkan kepada kita semua betapa pentingnya IT dalam mengelola kehidupan dan dakwah perserikatan. Bapak Sekda yang saya hormati, Sekretaris Umum yang saya muliakan, insya Allah karena kuliah ba'da subuh ini berjalan setiap hari Ahad, selama belum bisa dilaksanakan secara offline, maka kami bersama pimpinan daerah akan menjalankan dakwah ini secara virtual setiap hari Ahad. Dan insya Allah mulai hari ini dan jika kondisi belum memungkinkan, hari Ahad depan kita juga akan melaksanakan kuliah subuh secara virtual
melalui Zoom. Demikianlah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang telah menyampaikan pengantar kata. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Bapak Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Bapak Sekda Provinsi Gorontalo, sekaligus membuka acara kuliah subuh se-Provinsi Gorontalo pada saat ini. Kami persilakan dengan hormat beliau Bapak Dr. Insinyur Haji Darda Daraba MSI. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan sambutan Gubernur pada kesempatan ini, kami menyampaikan mohon maaf Pak Gubernur karena tidak sempat hadir. Jadi menugaskan saya untuk hadir menyampaikan beberapa hal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Muhammadiyah, saya sebut dengan hormat beliau Dr. Haji Abdul Mukti. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Haji Kadim Masaung MPD. Yang kami hormati Pimpinan Wilayah Aisyah Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo, para pimpinan OPD yang sempat hadir, dan hadirin sekalian peserta kuliah subuh ya. Di saat video com ini yang sempat hadir. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah tentunya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada saat ini kita masih dapat dipertemukan pada acara yang sangat mulia ini. Salawat dan salam tentunya semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya dan keluarga beliau, dan insya Allah curahannya sampai kepada kita semua yang senantiasa mengakui kerasulannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada beberapa hal dalam kesempatan ini yang ingin disampaikan oleh Bapak Gubernur. Yang pertama, bahwa kita tahu bersama bahwa dunia kita saat ini berada dalam kecemasan dan kesulitan yang dahsyat sebagai akibat dari penyebaran pandemi COVID-19 yang sangat cepat, dengan ratusan ribu orang terinfeksi dan ribuan orang tergang nyawa. Yang kedua, beliau ingin sampaikan bahwa dalam kondisi yang genting ini, kita sebagai negara, bangsa, institusi, dan seluruh lapisan masyarakat harus bersama-sama memikul tanggung jawab untuk memainkan peran dalam memerangi wabah ini, mengendalikannya, dan melindungi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo dari bahaya virus COVID-19 ini.
Di Provinsi Gorontalo sendiri tercatat pada sampai dengan saat ini yang terinfeksi dan terkonfirmasi itu adalah 134 jiwa, dan alhamdulillah sudah 54 yang sembuh, kemudian ada yang meninggal 6 orang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita juga harus memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap pengorbanan besar yang dilakukan dokter, perawat, dan seluruh tenaga kesehatan yang telah mempertaruhkan nyawanya bahkan sendiri untuk menghadapi bahaya yang mengancam seluruh masyarakat. Pada dasarnya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Gorontalo, sudah melakukan berbagai cara untuk menekan angka kasus baru COVID-19 ini. Mulai dari meliburkan siswa-siswi SMA tentunya sampai SMP dan sekolah dasar, memberlakukan work from home atau kerja di rumah, menetapkan PSBB tahap pertama, tahap kedua, dan sekarang dalam tahap ketiga. Ini tidak mudah untuk dilakukan. Dan ini adalah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk pengadaan alat kesehatan untuk mendukung para petugas medik di dalam menangani virus COVID-19 ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya pada pelaksanaan kuliah subuh ini melalui virtual seperti ini sangatlah tepat. Di samping dapat menghindari kerumunan, juga memberikan banyak manfaat bagi kita semua di tengah pandemi COVID-19, dan juga merupakan sarana untuk ziar agama dan juga sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi di antara kita. Kegiatan seperti ini tentunya patut kita pertahankan dan kita kembangkan demi mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Sebagai unsur pemerintah daerah, saya merasa bersyukur dengan kegiatan seperti ini, bahwa banyak masyarakat Gorontalo yang mempunyai kesadaran untuk menggali intisari ajaran Islam melalui berbagai kegiatan, termasuk kuliah subuh seperti ini. Ini penting tentunya karena pada zaman modern sekarang ini, tantangan degradasi moral semakin kuat, terutama bagi generasi penerus. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa pendidikan agama dan moral semakin kurang kita dapatkan. Generasi muda lebih mudah mendapatkan materi keduniaan ketimbang siraman rohani. Sehingga kebanyakan kasus-kasus yang mendera negeri ini adalah dampak dari masalah kemunduran akhlak dan agama sebagai pegangan hidup. Berbagai kemajuan telah kita raih sejak terbentuknya Provinsi Gorontalo. Dan ini patut dijaga dan terus kita pertahankan di masa yang akan datang. Namun, kita jangan dulu merasa puas dengan segala capaian ini tentunya, karena di depan atau ke depan begitu banyak tantangan dan persoalan yang akan kita hadapi bersama. Olehnya, untuk mengakhiri sambutan pada kesempatan ini, kami mengharapkan kepada seluruh warga Gorontalo untuk menaati atau mentaati
seluruh anjuran pemerintah, selalu proaktif dalam memberikan pemikiran inovatif dan solutif, serta senantiasa memberikan kontribusi terbaik untuk pembangunan Provinsi Gorontalo ke depan. Untuk itu, di akhir sambutan ini, kami mengajak untuk kita semua untuk bersama-sama membacakan atau melafazkan hamdalah sekaligus membuka acara ini secara resmi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sekda yang telah memberikan sambutan. Sebelum kami akan mempersilakan Pak Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, perlu kami sampaikan kepada Pak Sekda dan Pak Sekum bahwa saat ini kami warga Muhammadiyah di Gorontalo, walaupun di tengah-tengah COVID-19, kami terus memacu pembangunan Masjid Darul Arkam seperti pada background di belakang kami ini. Insya Allah masjid ini menjadi kebanggaan umat Islam di Provinsi Gorontalo yang saat ini terus kami warga Perserikatan dan umat Islam memacu pembangunan ini yang kalau diperkirakan sudah hampir sekitar 70% pembangunan yang bangunan ini yang ada di virtual belakang kami. Mudah-mudahan dapat perhatian lagi dari pemerintah provinsi untuk bisa sama-sama dapat merealisasikan pembangunan ini sehingga menjadi suatu tempat wisata religi dan kebanggaan bagi umat Islam yang ada di Provinsi Gorontalo. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah sudah bergabung dengan kita pada saat ini kurang lebih ada 357 jamaah. Dan selanjutnya kami akan mempersilahkan beliau Bapak Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Haji Abdul Mukti MED untuk bisa memberikan tausiah atau tabligh akbar dalam rangka pembukaan kuliah subuh se-Provinsi Gorontalo. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal aidina wal faizin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah, beliau Bapak Dr. Insinyur Haji Darda Daraba. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Gorontalo, beliau Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Qadim Masaung,
MPD, juga Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Gorontalo, beliau Ibu Profesor Dr. Mun Hidayati Otolua, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo, seluruh jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah dan pimpinan wilayah Aisyah Gorontalo, juga PDM dan PDA di lingkungan PWM dan PWA Gorontalo, saudara-saudara Angkatan Muda Muhammadiyah, pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah, dan saya lihat juga dari chat ini bersama kita juga dari beberapa pimpinan daerah di luar Provinsi Gorontalo. Saya tadi sempat melihat di dalam chat itu ada dari Bontang dan berbagai daerah yang lainnya, serta singkatnya seluruh jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukurillah, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, karena pada kesempatan pagi ini kita mendapatkan nikmat imtak, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Saya sengaja menggunakan singkatan imtak karena singkatan itu adalah sumbangan Profesor Dr. B.J. Habibie ketika beliau masih menjadi Ketua Umum IJMI untuk bagaimana iman dan takwa ini menjadi bagian dari kehidupan umat dan kehidupan bangsa. Yang kedua, marilah kita bersama-sama bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul teladan yang telah memberikan tuntunan kepada kita dan memberikan pencerahan untuk kehidupan kita, sehingga alhamdulillah berkat perjuangan beliau, uswah dan qudwah beliau, kita tetap berada pada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, khususnya Bapak Sekda dan Bapak Ketua PWM yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan ini secara pribadi dan atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan, dan semoga kita sekalian termasuk hamba-hambanya yang menang dan hamba-hambanya yang kembali kepada fitrahnya, serta kami dengan tulus hati mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Apabila saya secara pribadi dan juga pimpinan Muhammadiyah secara institusi ada kesalahan, kekhilafan di dalam kami berinteraksi, di dalam kami bertutur kata, dan di dalam kami mengelola organisasi, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, saya menyampaikan selamat kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Gorontalo atas penyelenggaraan kembali kuliah subuh yang selama beberapa saat sempat terhenti. Dalam istilah sekarang mungkin kita menyebutnya dengan back to normal. Kita kembali kepada situasi yang normal. Walaupun memang ini tidak selalu mudah back to normal itu, karena biasanya kalau bulan Ramadan itu setelah kita qiyamul lail, kemudian sahur dan sholat subuh, sebagiannya ada yang kemudian tidur kembali. Karena itu saya lihat dari sebagian wajah-wajah jamaah yang di sini, sepertinya ada yang sudah terbiasa bangun pagi, ada yang kelihatan terpaksa bangun pagi, dan kelihatan sebagian masih ada juga yang tersiksa bangun pagi. Nah, saya tentu mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sekarang kita back to normal, kembali kepada situasi yang normal. Habis subuh
jangan tidur lagi, tetapi langsung beraktivitas, langsung kita bekerja dan bertebaran di muka bumi untuk mencari keridhaan Allah. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Dr. Insinyur Haji Darda Daraba yang sudah memberikan sambutan pada pembukaan kuliah subuh ini. Kami mendoakan semoga Bapak Gubernur senantiasa sehat, Bapak Sekda dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, wabil khusus Bapak Ketua PWM, kami menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan prestasi yang telah diraih serta diberikan oleh seluruh jajaran warga persyarikatan di Gorontalo selama penanganan COVID-19. Alhamdulillah, sekedar informasi, kami mendapatkan laporan dari MCCC Pusat bahwa sejak dinyatakan Indonesia ini dalam kondisi bencana non-alam COVID-19, MCCC dan seluruh jajaran warga persyarikatan langsung bergerak dan memberikan apa yang terbaik bagi masyarakat. Kami mendapat laporan bahwa dana yang terhimpun dan telah didistribusikan kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia ini berjumlah lebih dari 249 miliar. Dan lebih dari 66.000 relawan, baik dokter, perawat, maupun konsultan psikososial, dan belum lagi relawan-relawan lain yang terlibat dalam distribusi serta penyaluran bantuan untuk masyarakat. Kita alhamdulillah MCCC yang terbentuk sebagai lembaga ad hoc untuk COVID-19 ini yang dalam catatan kami telah terbentuk di 30 provinsi, telah memberikan yang terbaik. Dan rumah sakit kita yang awalnya hanya kita siapkan 15 rumah sakit untuk melayani pasien COVID-19, ternyata dalam laporan terakhir sudah terdapat lebih dari 77 rumah sakit yang memberikan pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan. Karena itu maka sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh warga persyarikatan atas seluruh dedikasinya dan pengabdiannya beribadah karena Allah dan melaksanakan amal soleh yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga seluruh amal soleh Bapak Ibu sekalian mendapat balasan yang terbaik dari sisi Allah, dan semoga COVID-19 ini bisa segera berlalu dan kita back to normal, kembali kepada situasi yang normal. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kaitan kuliah subuh ini, izinkan saya menyampaikan 3 hal secara singkat. Yang pertama, marilah kita jadikan kesempatan kuliah subuh ini untuk kita melakukan refleksi, melakukan penilaian terhadap amaliah kita selama bulan Ramadan. Kita melakukan upaya self-evaluation, mengevaluasi diri, bagaimana kita telah beribadah, dan bagaimana kualitas ibadah kita. Mengukur keberhasilan ibadah kita itu bisa kita lihat dari bagaimana karakter manusia bertakwa itu telah menjadi bagian dari kepribadian kita. Dan di antara karakter manusia yang bertakwa itu, tadi saya membacakan 3 ayat di dalam surah Ali Imran.
ayat 133 sampai dengan 135 yang di dalamnya Allah menjelaskan mengenai surga yang dijanjikan bagi hamba Allah yang bertakwa, dan kita diperintahkan untuk bersegera berlomba-lomba untuk bisa meraih surga itu. Dan surga itu dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang senantiasa bersedekah pada saat lapang rezeki dan pada saat sulit rezeki. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa menahan amarahnya, orang yang senantiasa kalem dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Kemudian yang ketiga, wal afina aninas, orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan manusia yang lainnya. Kita menggunakan pendekatan, ada yang penting menjadi pemahaman kita bahwa ketika berbicara mengenai infak, Al-Quran menggunakan fi'il mudhari' yunfik, yang dalam pengertian bahasa berarti itu yang dilaksanakan terus-menerus. Fi'il mudhari' itu mengandung pengertian waktu sekarang dan waktu yang akan datang, hal wal istiqbal. Sehingga karena itulah maka Quran memberikan penjelasan hal wal istiqbal itu dengan ungkapan dalam keadaan rezeki yang lapang juga berinfak, dalam keadaan rezeki yang sempit juga berinfak. Rezeki yang lapang menjadi pembuka pintu untuk kita bersedekah dan kita menjadi berkah. Rezeki yang sempit dan kita berinfak juga menjadi pembuka pintu untuk Allah bisa membuka rezekinya bagi kita. Kemudian al-kadhimin al-ghaidh digunakan dalam bentuk fi'il madhi, tetapi di situ digunakan dalam bentuk yang lebih aktif sebagai subjek. Sehingga kita ini harus menjadi individu-individu yang bisa memiliki kecerdasan emosional, memiliki kemampuan dan keterampilan sosial untuk membangun relasi yang sebaik-baiknya. Kemudian al-afina aninnas itu disebutkan dalam bentuk fi'il madhi, yang itu artinya kita ini sudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain sebelum orang lain itu meminta maaf kepada kita. Kemudian yang keempat, orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang senantiasa melakukan yang terbaik, bekerja dengan sebaik-baiknya, beramal dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, orang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang apabila berbuat sesuatu yang keji, kalau saya baca di dalam tafsir, fahisyah itu artinya perbuatan dosa yang menimbulkan kerugian berlipat ganda. Kerugian bagi orang yang melakukan dan kerugian atau korban bagi orang yang tidak melakukan. Kemudian orang yang apabila mereka itu mendolimi diri mereka sendiri. Para ahli tafsir menyebut berbuat dolim itu adalah berbuat dosa yang kembalinya kepada pelaku itu sendiri dan mungkin tidak menimbulkan kerugian secara langsung bagi orang yang lainnya. Dalam situasi seperti itu ada dua hal yang dilakukan oleh orang yang bertakwa itu. Yang pertama, dia senantiasa langsung berzikir kepada Allah. Dia menyadari kesalahannya, dia menyadari dosa-dosanya, dan kemudian yang kedua, dia memohon ampun kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian yang ketiga,
Orang-orang bertakwa itu apabila dia berbuat sesuatu yang keji dan zalim, selain dia ingat Allah, memohon ampun kepada Allah, dia tidak mengulangi perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Inilah saya kira momen untuk kita melakukan refleksi diri, melakukan muhasabah, dan tentu yang bisa menilai adalah kita masing-masing, yang bisa memberikan evaluasi adalah diri kita sendiri, dan kemudian yang mencatat semuanya adalah Allah. Yang kedua, setelah kita melakukan refleksi, maka kita melakukan refreshing. Refreshing ini saya artikan sebagai bersenang-senang, bersuka cita. Yang bersuka cita itu adalah bagian dari ciri kita sebagai hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertakwa. Orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa bersuka cita, senantiasa bergembira. Ketika berpuasa, orang yang beriman itu berpuasa dengan gembira. Hadis Nabi menyebutkan lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun idza aftor. Mereka itu bergembira ketika sedang berbuka. Dan yang kedua, farhatun idza laqiya rabbahu. Mereka itu bergembira ketika pada waktunya nanti mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Mereka bergembira karena yakin dengan beribadah itu pada waktunya nanti dia akan bertemu dengan Allah. Karena itulah maka ibadah yang kita laksanakan semuanya terasa ringan karena kita menunaikannya dengan gembira. Kemudian kita juga bergembira melakukan refreshing pada saat kita beridul fitri. Idul fitri itu pengertiannya ada dua. Dalam pengertian fikih, Idul Fitr itu artinya kembali makan. Karena itu saya lihat Pak Ketua PWM ini juga sudah bisa menikmati camilan sambil pengajian. Saya lihat di layar, ini sudah bisa makan Idul Fitr. Saya kira yang lain juga bisa sambil menikmati teh itu atau menikmati kopi Gorontalo luar biasa Pak Sekda. Saya menikmati betul itu dulu. Pak Ketua ngasih saya hadiah kopi yang luar biasa. Kita bisa kembali Idul Fitr, kembali makan, kembali berbuka. Tapi yang kedua yang sangat penting adalah Idul Fitrah. Kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang bersih dari segala dosa. Di dalam beberapa riwayat hadis, saya baca di dalam Sahih Bukhari disebutkan ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Manusia itu dilahirkan ke dunia tiada lain kecuali dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini kalau kita baca dalam kelanjutan hadis yang saya baca tadi adalah fitrah di mana kita menjadi hamba Allah yang beragama Islam. Tetapi dalam perkembangannya, manusia itu bisa menjadi Yahudi, bisa menjadi Nasrani, Majusi, atau agama yang lainnya karena pergaulannya. Karena itu maka Idul Fitrah dalam pengertian yang pertama adalah kita ini kembali kepada keberagamaan Islam kita yang benar. Tapi yang kedua, Idul Fitrah juga mengandung pengertian kembali suci dari segala dosa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, dan beberapa imam yang lainnya dari sahabat Abdurrahman bin Auf, disebutkan bahwa Allah itu mewajibkan kita melaksanakan puasa Ramadan dan mensunahkan kita untuk melaksanakan amalan-amalan selama Ramadan. Innallaha faradha syama Ramadan wa sunana alaikum qiyamahu. Man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladatu ummuhu.
Barang siapa yang menunaikan puasa Ramadan dan mengisi puasa Ramadan itu dengan berbagai amalan-amalan yang disunahkan, mereka melaksanakan itu dengan iman dan mengharapkan balasan terbaik dari Allah, maka Allah menjadikannya ketika selesai Ramadan itu seperti pada hari mereka dilahirkan ke dunia, yaitu bersih dari segala dosa. Di sini ada dua prinsip penting yang menjadi pemahaman kita dari sisi akidah. Yang pertama adalah bahwa menurut Islam, manusia itu lahir ke dunia dalam keadaan beragama Islam. Ini penting saya tegaskan karena banyak ahli psikologi yang mengatakan bahwa manusia itu memang memiliki kecenderungan untuk beragama. Bukunya New Birth misalnya menyebutkan bahwa dalam buku dia Born to Believe, manusia itu punya kecenderungan beragama, tetapi tidak disebutkan di situ manusia memeluk agama apa. Jadi ada kecenderungan beragama, tetapi agamanya tidak didefinisikan. Atau kalau kita ikuti bukunya Dana Zohar itu tentang emotional spiritual intelligence atau kecerdasan spiritual, dia menyebut dalam diri manusia itu ada God spot atau ada noktah ketuhanan yang menjadikannya senantiasa mencari Tuhan. Tetapi siapa Tuhan itu tergantung dari bagaimana pencariannya. Tentu pendapat psikologi ini berbeda dengan Islam. Di dalam Islam disebutkan bahwa manusia itu lahir ke dunia dalam keadaan beragama Islam. Itulah yang dijelaskan di dalam surah Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Saya tidak perlu terjemahkan, nanti biar yang menerjemahkan Pak Ketua PWM, Bapak Profesor Abdul Qadim yang juga seorang kiai besar, seorang ulama besar. Tapi prinsipnya fitrah itu beragama Islam. Nah yang kedua adalah fitrah bahwa manusia itu lahir ke dunia tanpa dosa. Ini menegaskan prinsip Islam bahwa orang itu untuk menjadi baik itu dimulai dari sesuatu yang baik. Dan ini saya kira kemudian bisa sangat berbeda dengan pemahaman agama lain. Misalnya di dalam agama Nasrani ada keyakinan bahwa manusia itu lahir ke dunia mewarisi dosa nenek moyangnya. Dan kemudian manusia menebus dosa itu. Menurut Islam tidak. Manusia lahir dalam keadaan baik dan kemudian diberikan oleh Allah tuntunan berupa Al-Quran untuk senantiasa menjadi manusia yang baik. Tetapi kadang-kadang manusia itu bisa menjadi tidak baik karena mengikuti nafsunya dan mengikuti perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Karena itulah maka Islam memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi baik lagi, yaitu dengan beribadah. Salah satunya adalah beribadah puasa, yang menurut para ahli usul fikih, ibadah puasa itu adalah bagian dari kita melakukan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita, dan karena itu maka kita back to normal, kembali kepada normalitas kita sebagai manusia yang bersih. Inilah yang menurut saya sering saya sebut Pak Ketua sebagai mudik spiritual. Mudik spiritual itu adalah kita kembali kepada fitrah kita. Karena pada saat ini kita ini banyak mengalami situasi yang sempat kemarin disebut Pak Presiden dengan new normal itu. New normal itu adalah situasi yang normal gitu, tetapi dia sesuatu yang baru. Saya ini Pak Sekda, Pak Ketua PWM, para jamaah sekalian, sejak tahun 2002 ketika diberi amanah sebagai Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, saya full tinggal di Jakarta dan setiap Idul Fitri saya mudik. Saya menyebut itu dengan mudik kultural gitu Pak. Bahkan saya ini mudik kestulan Pak Ketua. Saya sampai pernah mengalami mudik itu 2 hari dari Jakarta sampai kampung saya di Kudus, perjalanan darat, ketika ada macet di Brebes itu, orang menyebut dengan Brexit itu. Brebes exit itu. 2 hari itu perjalanan luar biasa. Saya ingat kala itu saya sahur di malam terakhir Ramadan itu di pom bensin. Dan semuanya sudah makanan itu habis,
hanya sahur dengan mie instan gelas itu. Wah, itu pengalaman mudik yang luar biasa. Saya ini mudik kesemilitan lah. Tetapi tahun ini saya tidak mudik kultural, tapi mudah-mudahan kita mudik secara spiritual. Karena itu akhir-akhir ini kan banyak orang Jawa yang nggak bisa mudik itu, kemudian mengirimkan video itu kan enggak apa-apa, enggak bisa mudik, yang penting uangnya yang mudik. Nah, kalau itu saya menyebutnya dengan mudik finansial. Uangnya pulang tapi orangnya tidak pulang. Tapi ini memberi kita suasana baru yang membuat kita ini bisa senantiasa melakukan tadi spiritual refreshing, kemudian yang kedua adalah social refreshing, memperbaiki hubungan sosial kita. Dan inilah yang saya kira penting. Memperbaiki hubungan sosial kita itu, kalau kita membaca hadis Nabi, caranya adalah dengan kita ini banyak bersilaturahim. Ada banyak hadis tentang silaturahim itu. Yang populer adalah hadis sama-sama diriwayatkan dari sahabat Anas, tetapi matanya agak sedikit berbeda. Dalam hadis itu disebutkan, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Man ahabba ayyusatolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi fal yasil rohimah. Dalam riwayat lain disebutkan man sarrohu ayyub satolahu rizkohu au yun sa'alahu fi atharihi fal yasil rohimah. Bunyi matanya agak berbeda tetapi pengertiannya sama. Kalau yang pertama digunakan kata-kata man ahabba, pada hadis yang kedua digunakan lafadz atau kata man sarrohu. Hubun itu artinya cinta, sarun itu artinya gembira. Tapi kuncinya sama, yaitu kita senantiasa bersilaturahim agar rezeki kita menjadi lapang, umur kita menjadi panjang. Silaturahim ini adalah bagian dari cara kita melakukan social refreshing, menyegarkan kembali hubungan sosial kita. Caranya yang pertama tentu silaturahim itu bisa kita lakukan dengan kita senantiasa meminta maaf atas segala kesalahan kita yang telah kita perbuat secara sengaja atau tidak sengaja kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa membangun hubungan dengan orang lain. Karena itulah maka kalau kita menggunakan pendekatan bahasa, silah, ini silah ini tanpa tasdid ya, karena seringkali ada yang membacanya silah. Kalau silah itu tanpa tasdid. Pernah ada mahasiswa yang sedang ujian skripsi ditanya oleh penguji, yang betul itu silaturahim atau silaturahim. Kemudian mahasiswa itu menjawab silaturahim, Pak. Setelah jawab silaturahim, sang dosen jawab, kalau begitu jawaban kamu salah. Karena yang betul itu silaturahim, itu artinya yang pertama itu menyambung tali yang putus. Kemudian yang kedua, mengurai benang yang kusut. Nah, ini yang ketiga menurut saya, memperkuat hubungan yang sudah terjalin dengan baik. Nah, karena itulah maka kemudian di dalam hadis disebutkan di antara amalan yang disukai oleh Allah adalah kita ini tetap memberikan sesuatu kepada orang yang telah memutuskan hubungan dengan kita, ayyu'ti mangqata'aka, kemudian wayafu amman dolamaka, itu memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat dolim kepada kamu. Sedangkan orang yang sangat dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang senantiasa melakukan permusuhan kepada orang lain. Alatul khosim, orang-orang yang senantiasa pekerjaannya itu memecah belah orang lain. Nah, karena itulah maka momentum ini setelah kita melakukan spiritual refreshing, kita kemudian melakukan social refreshing, sehingga kita ini beragama dengan gembira terus, fresh terus, ceria terus, bahagia terus.
Bahkan termasuk ketika kita sedang dalam wabah musibah COVID-19 ini, tadi Pak Ketua PWM menyampaikan, Pak Sekda menyampaikan agar kita ini senantiasa sabar, bahkan gembira. Karena kalau kita membaca Al-Quran, disebutkan bahwa Allah itu memang menguji kita dengan berbagai bala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah itu benar-benar akan menguji kamu sekalian. Diuji kamu sekalian itu. Diuji dalam bentuk apa? Sedikit ketakutan. Al-khauf wa naqsim minal amwal. Diuji dengan berkurangnya rizki. Wal anfus, mungkin sebagian anggota keluarga kita ada yang meninggal. Tadi Pak Sekda menyebutkan beberapa warga Gorontalo wafat karena corona. Kemudian juga kita ini diuji oleh Allah dengan berkurangnya buah-buahan. Tetapi ayat itu ditutup dengan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maknanya ada dua. Makna yang pertama, orang-orang yang beriman itu kalau diuji oleh Allah, dia tidak bersedih. Dia tetap bergembira. Dia tetap tabah. Dan kemudian mereka, orang-orang yang beriman itu, kalau diuji oleh Allah, dia tidak menggerutu, dia tidak menyalahkan yang lain, tetapi juga menggembirakan orang yang lain. Karena itulah maka ketika seorang yang beriman sedang diuji, dia sadar itu adalah cara Allah untuk meningkatkan kualitas dirinya, itu adalah cara Allah untuk meningkatkan derajatnya. Dalam situasi yang sulit, itu muncul berbagai macam kreativitas. Nah, inilah bagian kedua ceramah saya. Yang terakhir, yang ketiga, kita ini kembali pada situasi, ada yang menyebut back to normal, gitu. Ada yang menyebut dengan new normal. Pengajian virtual ini pada awalnya baru ya Pak Ketua ya. Kita belum pernah pengajian virtual, tapi sekarang menjadi terbiasa pengajian virtual ini. Ini yang kita sebut dengan new normal. Sehingga sekarang itu ada yang kalau pengajian itu menyebut jamaah zoomiyah gitu Pak. Jamaah zoomiyah itu jamaah zoom. Nah, kita ini menjadi jamaah zoomiyah ini. Jamaah yang terhubung lewat teknologi. Tadi Pak Ketua menyebut teknologi itu menjadikan kita bisa mudah di dalam beragama. Ini kalau kira-kira saya harus terbang ke Gorontalo, ini nggak bisa nih Pak Ketua, Pak Sekda, karena belum boleh ada penerbangan sekarang ini. Saya dapat info kalau terbang itu sekarang waiting list dan kepastian berangkat itu kalau ada jadwal keberangkatan. Tetapi dengan teknologi ini, teknologi komunikasi yang luar biasa ini tidak ada jarak. Tidak perlu harus menyediakan penginapan di Gorontalo, tidak perlu menyediakan tiket, kita bisa melaksanakannya dengan cepat, dengan mudah, dan insya Allah juga tetap berkah. Ini namanya new normal. Bahkan jamaahnya ini tadi saya lihat mungkin juga ada yang dari Makassar ini Pak Ketua mungkin, tapi tidak muncul di sini. Ada dari saya lihat dari Bontang, PDM se-Gorontalo ini luar biasa banyak. Kalau saya lihat di sini sudah ada 340 yang ada di dalam partisipan itu. Mungkin belum ada lagi yang misalnya dari Zoom-nya ini dia pakai YouTube dan sebagainya. Ini kalau kira-kira di aula ini penuh Pak Ketua ini aulanya. Tetapi dengan Zoom ini kita semua terkoneksi dan tetap bisa belajar. Ini namanya kita sebut dengan new normal. Bapak Ibu guru saya kira awalnya harus mengajar daring itu luar biasa kan. Memang mengajar daring itu ya awalnya sesuatu yang demanding itu, enggak mudah. Saya sendiri awalnya juga agak gaptek saya itu. Bagaimana menggunakan Zoom itu agak gaptek. Nah, tetapi setelah kita beradaptasi, alhamdulillah kita belajar sesuatu yang baru. We learn new thing. Belajar sesuatu yang baru. Kira-kira kalau nggak ada corona juga kita nggak akan ngajar itu pakai PJJ. Harus fingerprint yang datang terus-menerus gitu kan. Sekarang kan nggak perlu fingerprint ke kantor Pak. Ya, bisa absen secara virtual kan, daftar hadir virtual gitu. Saya kira Pak Sekda tidak perlu harus ngecek yang fingerprint jam berapa karena sekarang sudah bisa
mengisi daftar hadir secara virtual. Ini sebenarnya new thing dan bisa menjadi sesuatu yang normal baru, new normal. Walaupun kalau ngajar garing terus, itu lama-lama juga garing ya Pak Ketua ya. Ngajar daring itu garing gitu, nggak ketemu mahasiswa itu rasanya garing. Ketua PWA juga kalau ngajar nggak ada mahasiswa itu rasanya garing. Bahkan kadang-kadang kalau terus juga boring, membosankan juga. Mahasiswa-mahasiswa itu juga mulai mengeluh itu karena tidak punya kuota dan sebagainya itu. Makanya sekarang bisnis yang naik itu bisnis startup. Dan itu menjadi bukti lagi ketika para ahli menyebutkan bahwa bisnis ke depan itu bisnis virtual, kantor masa depan itu kantor virtual. Nah, sekarang sudah terbukti kan? Sekarang sudah terbukti. Jadi ketika kita membaca berbagai kajian buku mengenai food industrial revolution, revolusi industri 4.0 itu, di mana banyak orang bekerja virtual, banyak orang berkantor virtual, ngajar virtual, ternyata itu bisa efektif dan efisien. Walaupun memang ya ngajar virtual itu memang rasanya beda dengan ngajar yang fisikal ketemu. Tetapi saya kira kita sebagai orang yang berilmu, kata Pak Ketua tadi, adalah orang-orang yang senantiasa bisa mengatasi tantangan ini. Orang yang berilmu bisa mencari jalan keluar atas berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Dan disitulah sebenarnya ujian ini akan menunjukkan siapa orang yang kuat imannya, seperti yang dikatakan Pak Sekda tadi. Orang yang beriman akan tetap bisa bertahan. Siapa yang kuat ilmunya, orang yang berilmu akan bisa kreatif. Dan kemudian yang ketiga, siapa yang paling banyak beraktivitas. Karena ternyata kita bisa beraktivitas dengan luar biasa. Karena itulah maka situasi new normal ini menjadi sesuatu yang baru, tetapi karena kita bisa beradaptasi dan kita bisa mengisi, maka kita bisa mencapai keadaban baru. Sehingga sekarang ini muncul istilah baru, Pak Ketua. Kalau dulu ada istilah namanya kesalehan spiritual dan kesalehan sosial, sekarang muncul istilah kesalehan virtual. Karena sekarang kita ngaji virtual, tadarus juga virtual. Nah, saya tidak tahu pahalanya virtual apa enggak, saya tidak tahu. Tapi insya Allah lah, semuanya adalah bagian dari ikhtiar kita untuk tetap bisa bersilaturahmi. Tadi terhubung, tersambung itu tadi. Nah, oleh karena itulah maka mengakhiri ceramah saya ini dalam situasi yang sekarang ini memang kita masih dalam wabah pandemi COVID-19, PP Muhammadiyah sudah menerbitkan edaran baru. Terima kasih Pak Ketua PWM, Bapak-Bapak PDM, Ibu-Ibu PWA, dan pimpinan amal usaha yang telah mensosialisasikan fatwa dan maklumat PP itu, bahwa sebenarnya memang kita ini masih dalam darurat corona. Jadi jangan dimaknai new normal ini sebagai situasi di mana kita sudah terbebas dari pandemi COVID-19. Masih merah, bahkan beberapa daerah itu hitam. Surabaya yang awalnya merah, sekarang ini jadi hitam. Dan bahkan ketika dibuka kembali tempat-tempat ibadah dan orang merasa ini sudah normal, laporan terakhir ternyata mereka yang terdampak oleh COVID ini meningkat hampir 1.000 orang. Kalau tidak salah ada 909 orang yang terinfeksi corona setelah ada semacam pengumuman bahwa kita ini pada situasi normal dan PSBB mulai dilonggarkan. Karena itu situasi kita masih dalam situasi pandemi. Dan karena itu maka cara kita beribadah juga mungkin juga baru. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, selain new normal ini menghasilkan situasi yang baru, juga ada ritual baru, new ritual gitu. Saya untuk pertama kali Pak Ketua, itu sholat Idul Fitri di rumah. Selama ini kan kita selalu di lapangan, tapi kali ini saya Idul Fitri di rumah. Ini baru pertama kali namanya new ritual gitu. Kemudian tadi silaturahim keluarga yang biasanya saya pulang kampung, saya silaturahim juga virtual. Tapi ada yang menarik, ada yang lucu, ada new experience kan. Apa itu? Ibu saya yang sudah berusia sekitar 70 tahun itu melihat bagaimana bisa silaturahim virtual itu lucu gitu.
Kok bisa ya jauh kelihatan, bisa ngomong, bisa macam-macam, itu sesuatu yang baru itu. Jadi gembira kita fun. Nah oleh karena itu maka karena masih dalam situasi yang darurat, menurut maklumat PP, ibadah kita semaksimal mungkin tetap kita selenggarakan di rumah. Dalam hadis Nabi disebutkan, jangan kamu jadikan rumah kamu itu kuburan. Maksudnya apa? Jangan hanya untuk tempat tidur saja, tetapi gunakan untuk beribadah. Dalam hadis disebutkan, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu itu dengan sholat dan bacaan Quran. Karena itu maka sholat-sholat sunnah kita laksanakan di rumah. Ibadah fardu kifayah, saya jam 5 waktu, kalau syarat fardu kifayah penuh. Pada Jumat kita laksanakan dengan distancing dan protokol kesehatan kita penuhi. Alhamdulillah, Jumat kemarin PP Muhammadiyah masjidnya sudah dibuka dan hadir Pak Menteri BUMN, juga Pak Menko PMK sholat Jumat di aula PP Muhammadiyah. Dilaksanakan di aula karena masjidnya belum jadi Pak Ketua, Pak Sekda, masjid PP yang belakang belum jadi. Mudah-mudahan nanti pada bulan Agustus sudah bisa selesai. Karena memang awalnya kita rencanakan bulan Mei, ternyata pembangunan masjid kita juga terdampak corona. Karena ternyata selama pandemi ini tenaga kerjanya tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan. Jadi rupanya pekerja proyek juga harus ikut physical distancing. Tidak boleh berdekat-dekatan walaupun kerja proyek. Kemudian ternyata suplai material juga agak kesulitan karena transportasi terbatas, keluar masuk kendaraan terbatas. Tetapi yang paling sulit yang ketiga itu adalah finansial. Finansial ini juga susah. Jadi setelah kita buka sekian lama juga baru terhimpun 10 miliar. Saya nggak tahu masjidnya PWM Gorontalo sudah berapa yang terhimpun. Nah, tapi insya Allah lah, mudah-mudahan kita terus berikhtiar, kita yakin walaupun lambat insya Allah selesai seperti masjid PWM Gorontalo. Insya Allah mudah-mudahan juga kantor PP juga masjidnya akan selesai. Kita sudah mulai buka tapi dengan distancing kan, dengan jarak 1,5 sampai 2 meter. Yang masuk kita periksa dengan suhu itu, kemudian harus cuci tangan. Ini juga new normal ini. Sebelumnya kan tidak pernah kita mau masuk masjid harus cuci tangan kan tidak pernah. Diperiksa suhunya juga nggak pernah. Tapi ini new normal, tapi harus kita laksanakan. Kalau kita mau sholat berjamaah itu kan biasa ya Pak Ketua, kalau ngimami kan sawu sufufakum fa inna taswata sufu min tamamis sholah gitu kan. Dalam hadis lain sebutkan sawu sufufakum fa inna taswata sufu min iqamati sholah itu kan. Jadi imamnya itu menghadap ke makmum kemudian diminta merapatkan shaf. Sekarang nggak ada yang begitu kan. Jadi sekarang bukan rapatkan shaf tapi jarangkan shaf itu. Ini saya kira new normal, ini sesuatu yang normal gitu. Nah, karena itu maka kemudian kita juga memang beristihad baru kan, ada istihad baru. Saya nggak tahu di Gorontalo ada apa tidak, di Jakarta sekarang sudah ada sholat Jumat yang 2 gelombang, gitu, 2 gelombang. Dan ternyata kalau di luar negeri, saya mengalami mungkin Pak Ketua, Pak Sekda yang pernah keluar negeri, sholat 2 gelombang itu kan biasa. Terakhir saya ke Queensland di Brisbane itu di kampus University of Queensland itu sudah bertahun-tahun sholat Jumatnya 2 gelombang. Bahkan waktu saya sempat short course di Inggris itu, saya pernah mengalami sholat Idul Adha itu 3 gelombang. Jadi sholatnya 3 gelombang itu. Nah ini kan saya kira sesuatu yang baru juga. Sebelumnya kan tidak pernah terjadi, nggak pernah kita alami. Tapi kondisi ini saya kira juga memang menuntut kita untuk kemudian melakukan ijtihad. Dan ijtihad itu melahirkan, saya menyebutnya dengan new ritual, karena ada bentuk ibadah baru yang dulu belum bisa kita alami. Dan saya kira ini menjadi tantangan tersendiri, dan ternyata ada yang menarik. Ada imam-imam baru, karena dia harus tarawih di rumah, ngimami keluarga. Sehingga ada yang menyebutnya dengan imam kulhu, gitu Pak. Karena ayat yang dibaca kulhu wallahu ahad terus gitu, karena bacaan ayatnya terbatas. Kemudian ada khotib-khotib baru itu. Ada khotib-khotib baru yang dia itu ternyata saya punya seorang kawan,
dia itu menyiapkan diri 3 hari untuk khotbah di rumah itu. Makanya ini juga menjadi sesuatu yang baru juga gitu. Ternyata memang ini melahirkan sebuah realitas baru gitu, new reality yang itu terjadi karena memang pandemi COVID-19. Tetapi di atas semuanya, saya kira kita juga harus back to normal. Walaupun rezekinya sekarang mungkin berkurang, jangan lupa infaknya, sedekahnya tetap harus kita laksanakan. Kemudian yang kedua, bekerjanya juga menurut saya tetap harus sebagaimana biasa. Kemudian yang ketiga, semangat kita berorganisasi juga tetap sebagaimana biasa. Nah, yang sekarang belum kita putuskan, ini Pak Ketua PWM, Ibu Ketua Aisyah, apakah muktamar yang sudah kita tunda dari Juli ke Desember itu juga nanti harus kita rubah lagi. Karena sekarang sudah ada usulan bagaimana kalau kita membuat sejarah baru, muktamarnya virtual gitu. Muktamarnya virtual. Jadi tidak ada kafilah Gorontalo, tidak ada kafilah Jakarta, tidak ada kafilah Sulawesi, tapi semuanya di PWM masing-masing. Kira-kira gimana nanti kita pikirkan itu. Atau kalau kita selenggarakan mungkin muktamar distancing gitu. Di tempat duduknya pakai distancing gitu. Ini memang sebuah realitas baru yang kami coba pikirkan di PP bagaimana caranya. Tetapi poin saya pada kesempatan ini, janganlah situasi ini membuat kita berhenti untuk terus berbuat baik. Yang kedua, janganlah situasi ini membuat kita berhenti berinovasi dan berkreativitas. Kemudian yang ketiga, ya tentu selain kita tetap beraktivitas, tetap kita meningkatkan soliditas dan solidaritas. Dan inilah saya kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kalau nanti Ahad depan pengajiannya virtual, tolong saya dikirimi ID dan passwordnya, mudah-mudahan saya bisa jadi mustami dari Jakarta. Jadi ini rupanya luar biasa ini pengajiannya, jamaahnya lintas provinsi, jamaahnya lintas kabupaten kota. Mungkin jangan-jangan ada yang di luar negeri juga ini Pak Ketua, Pak Sekda yang ikut pengajian ini, karena di pengajiannya Pak Din itu pembicaranya dari Amerika, dari Mesir, dari mana-mana bisa diselenggarakan dengan cara yang mudah. Dan ini saya kira bukti bahwa kalau umat ini menguasai teknologi, bukti kalau kita ini positif kepada teknologi, alhamdulillah jarak tidak menjadi kendala, waktu bisa kita atasi, dan terus kita berinovasi. Saya kira demikian Pak Ketua PWM, pengajian saya pada kick-off kuliah subuh ini. Terima kasih kepada Pak Gubernur yang dalam hal ini bersama kita Pak Sekda yang saya lihat masih terus bersama dengan kita. Mudah-mudahan dengan kebersamaan, dengan kerjasama kita bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dan kemudian bisa segera berakhir. Masyarakat kita kembali hidup dalam suasana yang normal, hidup sehat, ekonomi bangkit kembali. Terima kasih kepada Pak Ketua PWM, Pak Rektor, Ibu Aisyah, dan seluruh jamaah pengajian atas kesempatan saya bersilaturahim di kuliah subuh yang diselenggarakan oleh PWM Gorontalo ini. Atas segala kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau Pak Sekjen tentang bagaimana kita bisa memaknai situasi COVID-19 ini dengan berbagai spiritual ya, pada diri kita semua, yang intinya adalah bagaimana terus kita berbuat baik, terus kita melakukan berinovasi dan tetap ada rasa solidaritas. Mungkin sekedar informasi buat Pak Sekum dan Pak Sekda, alhamdulillah pimpinan wilayah Muhammadiyah lewat majelis tablik dan tarjih selama bulan Ramadan itu selama sebulan penuh melakukan pengajian virtual, pengajian Ramadan secara virtual.
Dan alhamdulillah inilah yang dijadikan oleh panitia untuk berinovasi dan bisa mengumpulkan infak untuk kelanjutan pembangunan Masjid Darul Arkam. Dan selama pengajian Ramadan ini, panitia kebetulan saya sebagai bendahara mampu mengumpulkan infak kurang lebih 120 juta selama 1 bulan penuh pengajian Ramadan. Dan mudah-mudahan spirit yang diberikan oleh beliau terus kami melakukan inovasi-inovasi sehingga masjid yang berada di virtual di belakang kami ini insya Allah menjadi suatu hal yang membanggakan buat umat Islam di Provinsi Gorontalo. Dan mudah-mudahan di new normal ini kebetulan lantai 3 dan lantai 4-nya ini sudah kurang lebih 95% untuk dapat digunakan masjid, walaupun memang sebelumnya memang Pak Sekum dan Pak Sekda ini akan diresmikan langsung oleh Pak Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pak Haidar Nasir yang sudah dijadwalkan tanggal 19 April itu. Tapi karena musim COVID akhirnya hanya dapat dilakukan secara virtual. Tapi belum sampai dengan saat ini belum bisa dipakai. Mudah-mudahan di new normal ini Pak Sekda, mudah-mudahan Pemprov bisa sama-sama bisa berjamaah dengan kami di Masjid Darul Arkam bisa melihat perkembangan pembangunan yang insya Allah kalau ingin mau melihat dari Gorontalo selama ini kantor gubernur bisa melihat Provinsi Gorontalo dari bawah. Insya Allah juga ini Masjid Darul Arkam akan bisa melihat daerah Gorontalo dari lantai 5 dan alhamdulillah pada baru-baru ini sebelum penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal digunakan oleh tim Hisab Ru'yat Provinsi Gorontalo untuk melakukan bulan, yakni melakukan Ru'yatul Hilal di lantai 5 itu. Terima kasih Pak Ketua dan selanjutnya kami mempersilakan kepada beliau Bapak Haji Ridwan Adam SPD MPD untuk bisa membawakan doa. Kepada beliau saya persilakan dengan hormat. Silakan Pak Ridwan Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutup kegiatan pengajian pagi di hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il asrami. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit gila, penyakit kusta, dan dari segala penyakit yang buruk mengerikan lainnya. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami. Berilah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Dan berilah kepada kami kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan kesehatan. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami. Kami mohon perlindungan dari segala kejahatan dan penyakit yang telah Engkau pastikan. Karena sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang menghukum atas apa yang Engkau izinkan. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami. Kami memohon ampunan padamu. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah.
dosa orang tua kami, keluarga kami, para pemimpin yang taat kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Rijan Adam SPD MPD yang telah menutup acara kita dengan doa. Kami sebagai MC pada kegiatan pagi hari ini sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur yang diwakili oleh Pak Sekda yang setia sampai dengan akhir kegiatan ini masih bersama-sama kami dalam rangka pembukaan acara kuliah subuh bersama pemerintah Provinsi Gorontalo, dan juga kami menyampaikan terima kasih dengan takjim kepada Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Haji Abdul Muti MED yang telah memberikan tausiah kepada kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita pasca bulan Ramadan untuk senantiasa meningkatkan spiritual pada diri kita semua. Dan kepada Pak Rektor bersama seluruh jajaran yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada saat ini secara virtual dengan memfasilitasi Zoom, aplikasi Zoom pada saat ini. Kami mungkin pada waktu penutupan kuliah subuh itu difasilitasi langsung oleh pimpinan pusat Pak Muti, dan alhamdulillah untuk kali ini difasilitasi oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih jazakumullah khairan katsiran, dan kepada seluruh yang hadir. Saya tadi melihat ada beberapa pimpinan wilayah Muhammadiyah di Indonesia yang ikut bergabung dengan kita pada saat ini. Tak lupa juga kami berikan terima kasih banyak, dan kepada seluruh para pimpinan Muhammadiyah, para ortom, dan seluruh amal usaha Muhammadiyah, kepala sekolah, kepala madrasah, ya. Kami tak lupa menyampaikan banyak-banyak terima kasih, dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama kami memimpin jalannya acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya semuanya. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Wah, ini Ananda juga ikut ngaji nih di belakangnya. Iya, Prof. Timur. Luar biasa. Inilah bedanya pengajian Zoom sama pengajian offline. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Salam. Sehat selalu ya semuanya. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Saya mohon pamit semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.